Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang menuntun kehidupan kami, terima kasih bahwa Engkau menyediakan pertolongan bagi kami. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Alkisah seorang pemuda yang tinggal seorang diri di pinggiran hutan. Suatu kesempatan ia pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ketika ia pulang, ia menemukan anak gajah di dekat rumahnya. Sang petani menangkap anak gajah tersebut dan mengikat kakinya dengan rantai besi. Dia berpikir bahwa suatu saat gajah tersebut akan menjadi besar dan dapat ditungganginya jika ia akan pergi ke hutan. Waktu demi waktu, gajah semakin besar, tetapi pemuda tersebut tidak pernah melonggarkan ikatan rantai besi pada kaki gajah. Semakin lama kaki gajah terikat dan akhirnya melukai kulit kaki gajah tersebut. Karena waktu yang berjalan terus, gajah semakin tidak bisa berjalan dan kakinya semakin dipenuhi luka yang serius. Oleh karena kesakitan yang dirasakan oleh gajah, sang gajah selalu tertidur dan tidak bisa berjalan. Dan kemudian pemuda ini menyadari dan melihat bahwa luka di kakinya sudah semakin besar. Ia kemudian melepaskan rantai besi di kaki gajah dan mengobati kakinya yang terluka sampai sembuh. Beberapa saat proses penyembuhan, gajah benar-benar terbebas, baik dari rantai besi di kakinya dan juga dari luka yang ada di kakinya. Namun, sangat disayangkan, gajah tetap tidak mau berjalan. Dia hanya tidur seperti kebiasaannya sedia kala ketika kakinya masih terantai dan kakinya masih dipenuhi dengan luka. Barangkali gajah telah terbiasa dengan masalahnya dan bahkan ketika ia telah bebas, ia masih berpikir bahwa dirinya masih dalam masalah yang sama. Cerita ini mirip dengan keadaan jemaat yang ada di Galatia. Ada sebahagian orang yang terperangkap pada pengajaran Injil yang sesat. Mereka meyakini bahwa pelaksanaan hukum Taurat seperti sunat adalah kebenaran yang menyelamatkan mereka secara utuh. Tampaknya mereka melupakan kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkan mereka dan juga seisi dunia ini. Karya keselamatan yang dianugerahkan Kristus telah membebaskan manusia, tetapi pemikiran dan kebiasaan mereka yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi hukum Taurat masih memperbudak mereka. Mereka menjadi orang merdeka yang masih diperbudak oleh pemikirannya sendiri karena tidak sepenuhnya meyakini karya Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang dianugerahkan Kristus menjadikan kita sebagai orang-orang merdeka. Orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari perbudakan dosa. Itu bukan hasil jerih payahmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Hal yang harus kita lakukan dalam menerima keselamatan adalah mengimani karya Kristus dan hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yaitu hidup dalam keteraturan Allah.
Kita bukan lagi hamba dosa, maka jangan biarkan hidup kita untuk diperhamba dosa dan pikiran jahat. Allah telah menganugerahkan roh-Nya kepada kita, supaya oleh roh-Nya kita dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Hiduplah dalam keteraturan Allah, karena kita telah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk karya penyelamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Ajari kami untuk boleh hidup sebagai orang-orang merdeka yang menaati Engkau, yang dalam keteraturannya memberikan ketaatan kepadamu. Biarlah pula kami menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa meyakini karya Tuhan, dan oleh karenanya kami dilayakkan untuk mendapatkan dan menerima penggenapan janji keselamatan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.